Halo biologis, perkenalkan nama saya Tegar Budi Utomo dengan NIM KM43211083. Saya berasal dari Universitas 11 Maret. Kali ini saya akan membagikan kepada kalian semuanya terkait tentang materi fotosintesis. Fotosintesis merupakan salah satu bagian dari proses anabolisme. Anabolisme adalah rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan ataupun sintesis molekul dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik yaitu H2O dan juga CO2 oleh klorofil menjadi zat organik yaitu karbohidrat dengan bantuan dari cahaya matahari. Reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis adalah sebagai berikut, di mana proses fotosintesis mengubah senyawa 6CO2 dan 6H2O menjadi C6H12O6 dan juga 6O2. Reaksi ini dibantu oleh cahaya matahari dan juga klorofil. Tumbuhan membutuhkan bantuan dari cahaya matahari. Selain itu, tumbuhan juga membutuhkan beberapa komponen yang akan diubah menjadi glukosa. Salah satunya adalah H2O. H2O diambil dari dalam tanah oleh bantuan dari akar. H2O akan dibawa menuju daun. Selain itu, daun juga akan mengambil CO2 dari udara bebas. CO2 masuk melalui stomata. Ketika semua komponen sudah terkumpul, maka proses fotosintesis pun terjadi di daun, lebih tepatnya yaitu pada klorofil. Hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan juga oksigen. Oksigen akan dikeluarkan kembali ke udara bebas melalui stomata, dan karbohidrat akan digunakan untuk proses metabolisme tumbuhan itu sendiri. Telah dijelaskan bahwa fotosintesis terjadi di daun, tapi di mana lebih tepatnya? Daun tersusun atas jaringan dan juga sel-sel daun. Di dalam sel tumbuhan terdiri atas banyak organel dalam sel. Akan tetapi, fotosintesis hanya terjadi pada salah satu organel yang ada dalam sel. Organel tersebut adalah kloroplas. Kloroplas sendiri tersusun atas beberapa komponen, yaitu granula, tilakoid, stroma, membran dalam, dan juga membran luar. Kloroplas mengandung suatu pigmen fotosintetik yang biasa kita sebut sebagai klorofil. Klorofil ini tidak terdapat pada keseluruhan bagian dari tumbuhan, hanya berada pada beberapa tempat saja. Salah satunya adalah pada organ daun. Berdasarkan pada struktur anatomi daun, klorofil terdapat pada jaringan palisade mesofil daun dan juga pada jaringan spons atau bunga karang. Akan tetapi, proses fotosintesis paling banyak terjadi pada jaringan palisade. Hal ini dikarenakan klorofil paling banyak ditemui pada jaringan palisade daun. Pigmen fotosintetik pada daun terdapat 3. Yang pertama adalah klorofil A, yang kedua klorofil B, dan yang terakhir adalah karotenoid. Pigmen-pigmen ini hanya dapat menangkap cahaya dari panjang gelombang tertentu. Klorofil A dan klorofil B serta karotenoid ketiga-tiganya dapat menangkap cahaya berwarna biru dengan panjang gelombang sekitar 500 nanometer. Selain itu, klorofil A dan juga klorofil B juga dapat menangkap cahaya matahari yang berwarna merah, di mana spektrum ini memiliki panjang gelombang berkisar 700 nanometer. Spektrum cahaya dengan panjang gelombang tertentu yang tidak dapat ditangkap oleh klorofil, yaitu klorofil A, klorofil B, dan juga karotenoid, akan dipantulkan oleh daun sehingga spektrum tersebut tidak akan dapat masuk ke dalam daun dan ditangkap oleh klorofil.
Fotosintesis memiliki dua mekanisme kerja. Yang pertama adalah reaksi terang dan juga reaksi gelap atau siklus Calvin. Mekanisme yang pertama adalah reaksi terang. Dinamakan reaksi terang karena pada mekanisme ini proses fotosintesis memerlukan bantuan cahaya matahari. Partikel energi cahaya atau foton masuk ke fotosistem 1 dan juga fotosistem 2 secara bersamaan. Pada fotosistem 2, setelah foton diserap oleh pigmen P680, maka elektron akan dipindahkan ke aseptor primer. Fotosistem 2 pun akan mengalami kekurangan elektron. Proses inilah yang dinamakan eksitasi elektron. Kekurangan elektron pada fotosistem 2 akan menyebabkan oksidasi dari molekul H2O. Hasil oksidasi ini akan menghasilkan dua molekul H+ dan juga plus O2. Proses oksidasi akan menghasilkan elektron bebas. Elektron inilah yang akan menempati fotosistem 2 karena mengalami kekurangan elektron. Oksigen yang dihasilkan pun akan dilakukan pelepasan ke udara bebas. Proses inilah yang dinamakan dengan fotolisis air. Elektron dari aseptor primer akan dibawa menuju ke rantai transport elektron, sehingga akan memicu terpompanya ion H+ dari stroma ke tilakoid. Hal tersebutlah yang akan membuat terbentuknya gradien konsentrasi. Gradien konsentrasi yang terbentuk akan membuat ATP sintase menghasilkan ATP dari pelepasan satu atom fosfat dan ditangkap oleh satu ADP sehingga terbentuklah satu molekul ATP. Proses ini akan membuat elektron sebelumnya menjadi lemah. Elektron yang melewati rantai transport elektron akan dipindahkan ke fotosistem 1. Elektron dari rantai transport elektron akan mengisi kekosongan elektron pada fotosistem 1. Kekosongan ini terjadi karena elektron yang masuk ke fotosistem 1 dipindahkan ke aseptor primer, sehingga terbentuklah keseimbangan atau kesetimbangan elektron pada fotosistem 1. Elektron dari aseptor primer fotosistem 1 akan disalurkan ke rantai transport elektron, sehingga akan memicu terpompanya atom H+ keluar dari tilakoid sehingga ditangkap oleh NADP dan terbentuklah NADPH. Oleh karena itu, pada reaksi terang menghasilkan oksigen, NADPH dan juga ATP. NADPH dan juga ATP inilah yang akan digunakan pada reaksi gelap atau siklus Calvin. Mekanisme yang kedua adalah reaksi gelap atau siklus Calvin. Reaksi gelap memiliki 3 tahap. Yang pertama adalah fiksasi karbon, yang kedua adalah reduksi, dan yang ketiga adalah regenerasi RuBP. Pada tahap fiksasi karbon, karbon dioksida akan diikat oleh RuBP atau ribosa 1,5 bifosfat, yang kemudian akan menghasilkan 2 molekul karbon, yaitu 3 fosfogliserat atau PGA. Tahap yang kedua adalah reduksi dari 3 PGA menjadi G3P. Pada tahap ini, molekul ATP dan NADPH akan membantu untuk mereduksi 3 fosfogliserat atau 3 PGA menjadi gliseraldehyde 3 fosfat atau G3P. Molekul gliseraldehyde 3 fosfat inilah yang nantinya akan membentuk glukosa atau karbohidrat. Tahap yang ketiga adalah regenerasi RuBP. Pada tahap ini, hasil dari sisa gliseraldehyde 3 fosfat akan disusun ulang menjadi bentuk RuBP atau ribosa 1,5 bifosfat. Sehingga RuBP ini akan selalu ada di
stroma. Oleh karena itu, secara keseluruhan, proses fotosintesis menghasilkan oksigen dan juga karbohidrat.